Prabu Kesan Ulun atau Angkawijaya adalah putra Pangeran Kusumadinata I atau Pangeran Santri. Selain sebagai Raja Kerajaan Sumedang Larang, dia juga mendapat gelar jabatan Nalendra dari Kerajaan Pakuan Pajajaran. Pada masa pemerintahannya, datang menghadap untuk mengabdi serombongan orang yang dipimpin oleh 4 Gandaki Lante atau bangsawan dari Pakuan Pajajaran yang telah hancur diserang oleh Kesultanan Banten. Kedatangannya selain melaporkan bahwa Pajajaran telah bubar, juga meminta agar Prabu Kesan Ulun meneruskan kepemimpinan Pakuan Pajajaran. Diserahkanlah mahkota emas milik Raja Pakuan Pajajaran yang bernama Binokasih atau mahkota Binokasih. Berikut perhiasan serta atribut kebesaran lainnya sebagai bentuk pernyataan bahwa Kerajaan Sumedang Larang telah ditetapkan sebagai penerus kekuasaan Pakuan Pajajaran. Penyerahan mahkota Sang Hyang Pakeke Raja Sumedang Larang memberikan simbol bahwa Kerajaan Sumedang Larang merupakan penerus dan pewaris Pajajaran. Simbol kebesarannya diestafetkan ke Sumedang, berharap Raja Sumedang Larang, Prabu Kesan Ulun menjadi raja besar, hebat, dan kuat seperti Pajajaran dengan raja-rajanya Prabu Siliwangi. Masa pemerintahan Prabu Kesan Ulun mencapai kejayaan seperti leluhurnya. Luas wilayah kekuasaannya mencakup hampir seluruh Jawa Barat bagian barat dengan batas kali Cipamali, Pamanukan, Cisadane, hingga Indramayu. Seluruh wilayah Pajajaran berhasil dikuasai oleh Raja Sumedang keturunan Ratu Pucuk Ulum dan Pangeran Santri keturunan Sunan Gunung Jati Cirebon. Masa pemerintahan Prabu Kesan Ulun dari tahun 1578 hingga 1601 Masehi atau diperkirakan memimpin sekitar kurang lebih 23 tahun. Namun, di balik kekuasaannya terdapat kisah cinta antara sang Prabu dengan istri penguasa Pangeran Girilaya Cirebon yang bernama Harisbaya. Kisah cintanya pun membawa petaka bagi Kerajaan Sumedang Larang. Terjadi perang besar antara Sumedang Larang dengan Kerajaan Cirebon dan harus rela menyerahkan sebagian wilayah kekuasaannya di daerah Sindangkasih Majalengka kepada Kerajaan Cirebon sebagai pembelian talaknya kepada Pangeran Girilaya. Kisah pertempuran antara Cirebon melawan Sumedang yang disebabkan oleh dibawa larinya Ratu Cirebon dikisahkan dalam beberapa naskah klasik, di antaranya naskah Pustaka Kertabumi, Babat Sumedang, dan Babat Limbangan. Sebelum terjadinya perang, kedua kerajaan tetangga ini didahului oleh kisah yang amat panjang, yaitu kisah di mana Panembahan Ratu, Kesan Ulun, dan Harisbaya masih muda. Ketiganya merupakan murid dari Hadiwijaya atau Joko Tingkir atau Sultan Pajang yang pertama. Sunan Gunung Jati yang tak lain merupakan buyut Panembahan Ratu dikisahkan mengirim Panembahan Ratu untuk belajar ketatanegaraan kepada Joko Tingkir di Pajang. Gitu juga dengan Pangeran Santri. Beliau mengirimkan anaknya Kesan Ulun ke Pajang untuk menuntut ilmu di sana. Sementara Harisbaya sendiri dikatakan sebagai seorang putri Madura yang mengabdikan diri di Pajang. Prestasi Panembahan Ratu di Pajang terlihat begitu gemilang. Setelah dirasa cukup mumpuni dalam menguasai ilmu ketatanegaraan, Sultan Hadiwijaya menikahkan anak perempuannya Ratu Mas Pajang dengan Panembahan Ratu. Tujuannya untuk mengikat tali persaudaraan dengan Kerajaan Cirebon. Kelak, ketika Panembahan Ratu menjadi Raja Cirebon, Ratu Mas Pajang kemudian dijadikan permaisuri Kerajaan Cirebon. Sementara itu, Kesan Ulun yang dianugerahi oleh wajah tampan ternyata terlibat cinta lokasi dengan Harisbaya. Keduanya saling mencintai. Kisah percintaan Kesan Ulun dan Harisbaya kemudian kandas
ketika dalam suatu waktu Kesan Ulun pulang ke Sumedang untuk menjadi raja menggantikan ayahandanya yang telah mangkat. Baik Panembahan Ratu maupun Kesan Ulun kini menjadi raja di negaranya masing-masing. Kesan Ulun di Sumedang dan Panembahan Ratu di Cirebon. Keduanya juga berumah tangga. Sementara di Pajang, Harisbaya selalu mengharap jodoh dengan Kesan Ulun tanpa kepastian. Setelah beberapa lamanya waktu, tersiar kabar bahwa di Pajang, Sultan Hadiwijaya mangkat setelah terjatuh dari gajah tempurnya pada saat menghadapi pemberontakan yang dilancarkan Sutowijoyo, anak Ki Ageng Pemanahan Adipati Mataram. Mendapati mertuanya telah mangkat, Panembahan Ratu selaku Sultan Cirebon kemudian menghadiri pemakaman Sultan Hadiwijaya di Pajang. Tahta Pajang setelah kemangkatan Sultan Hadiwijaya kemudian diserahkan kepada Arya Pangiri. Sikap yang dimunculkan Panembahan Ratu dalam menanggapi pemberontakan Mataram terhadap Pajang ini adalah sikap kontra. Beliau tetap mendukung Pajang di bawah Arya Pangiri. Atas sikap Panembahan Ratu yang mendukung Arya Pangiri, maka kemudian Arya Pangiri menghadiahkan Harisbaya kepada Panembahan Ratu. Setelah peristiwa itu, maka resmilah Harisbaya menjadi istri kedua Panembahan Ratu. Pada mulanya perkawinan mereka berjalan lancar, bahkan tidak lama kemudian Harisbaya mengandung anak dari Panembahan Ratu. Kisah kebahagiaan Panembahan Ratu dan Harisbaya kemudian menjadi buyar ketika pada suatu waktu Kesan Ulun bersama keempat senopatinya berkunjung ke Cirebon. Dalam kunjungan kenegaraan yang diperkirakan memakan waktu berhari-hari itu, rupanya perjumpaan Kesan Ulun dan Harisbaya tak terelakkan. Keduanya kemudian terlibat cinta lokasi untuk kedua kalinya. Tapi kali ini Harisbaya sudah menjadi istri orang, sedangkan Kesan Ulun pun sebenarnya sadar betul dengan keberadaan itu. Ada kalanya beliau menjaga jarak agar sakit dalam hatinya tak begitu menggigit. Jika Kesan Ulun mampu menahan cinta yang melonjak, maka tidak demikian dengan Harisbaya. Ia memilih menerjang rasa malu demi berjumpa dengan Kesan Ulun, kekasih masa lalunya. Dalam perjumpaan terakhir sebelum Kesan Ulun pulang kembali ke Sumedang, rupanya Harisbaya memohon dengan berlinang air mata agar Kesan Ulun membawa serta dirinya ke Sumedang. Tentu saja hal ini tersebut ditolak oleh Kesan Ulun. Tapi cinta rupanya buta. Kesan Ulun merasa gelisah. Dalam pikirnya terbayang permintaan Harisbaya yang diiringi linangan air mata itu. Ia pun kemudian mendiskusikan dengan senopatinya Jaya Perkasa tentang duduk persoalan permintaan Harisbaya itu. Anehnya Jaya Perkasa justru menyambut baik, bahkan ia menganjurkan agar rajanya membawa lari Ratu Harisbaya ke Sumedang. Mendapati anjuran senopati kepercayaannya, maka semakin butalah cinta Kesan Ulun terhadap Harisbaya. Prabu Kesan Ulun bersama senopatinya kemudian membawa lari Harisbaya menuju Sumedang. Seluruh penghuni istana bahkan rakyat Cirebon pun geger sebab istri rajanya dibawa lari oleh raja dari kerajaan lain. Sebagai kerajaan Islam berdaulat di tanah Sunda, jelas saja harga diri Panembahan Ratu sebagai Raja Cirebon merasa terinjak. Setelah peristiwa memalukan itu, Panembahan Ratu kemudian mengumumkan perang terhadap Sumedang. Mendapati tantangan dari Cirebon, rupanya Sumedang tak gentar, sebab bagi Kesan Ulun, Ratu Harisbaya harus menjadi istrinya. Seluruh penghuni istana bahkan rakyat Cirebon pun kemudian geger, sebab istri rajanya dibawa lari oleh raja dari kerajaan lain. Selepas dibawa larinya Harisbaya ke Sumedang, kemudian Panembahan Ratu memproklamirkan perang. Jaya Perkasa menyambut dengan sukacita pengumuman perang itu, sebab begitulah kehendaknya. Perang kemudian meletus. Cirebon kemudian mengirimkan tentaranya untuk menggempur Sumedang. Dengan semangat berapi-api, Patih Jaya Perkasa melawan gempuran-gempuran Cirebon. Perang sengit antara dua kerajaan tetangga ini baru reda setelah Cirebon berhasil menewaskan Patih Jaya Perkasa.
Setelah meninggalnya Jayaperkasa, rupanya kemudian disepakati kesepakatan damai antara kedua kerajaan. Hal itu dimungkinkan timbul karena kesadaran dari pejabat-pejabat tinggi dari Kerajaan Sumedang, sebab tidak semuanya para pejabat tinggi Sumedang setuju dengan tindakan Jayaperkasa. Telah melakukan beberapa perundingan antar kedua kerajaan Islam Sunda ini, dan Panembahan Ratu mengetahui jika Harisbaya lah yang meminta untuk dilarikan, maka untuk kemudian Panembahan Ratu menceraikan Harisbaya. Akan tetapi, imbalan dari talak yang dijatuhkan Panembahan Ratu itu harus ditebus oleh Sumedang dengan menyerahkan wilayah Sindangkasih, kini di Kabupaten Majalengka, ke dalam kekuasaan Kerajaan Cirebon. Sumedang pun kemudian menyanggupi. Untuk mengakhiri peperangan dan permusuhan dengan Cirebon, San Ulun kemudian berjanji bahwa anak Panembahan Ratu yang masih dalam kandungan Harisbaya nantinya akan dijadikan Raja Sumedang setelah sepeninggalnya. Mendapati keputusan perundingan yang menguntungkan Cirebon itu, maka untuk selanjutnya permusuhan antar kedua kerajaan Sunda ini kemudian resmi berakhir. Sementara itu, untuk menghindari konflik dengan keluarganya, San Ulun kemudian membagi-bagikan waris kepada anak-anak dari istrinya yang lain, berupa pembagian wilayah dan jabatan adipati di seluruh wilayah Kerajaan Sumedang Larang. Masa hidupnya, Prabu Kesan Ulun juga diketahui memiliki 3 istri. Pertama, Nyimas Cukang Gedengwaru yang dikaruniai 14 anak. Kemudian yang kedua Nyimas Harisbaya dikaruniai 4 anak. Dan ketiga Nyimas Pasarian dikaruniai 1 anak. Bukti-bukti kebesaran Prabu Kesan Ulun ini sampai sekarang masih tersimpan rapi di Museum Prabu Kesan Ulun, Kompleks Keraton Sumedang Larang. Prabu Kesan Ulun lahir pada tanggal 3 Bagian Terang bulan Srawana 1480 Saka atau tanggal 19 Juli 1558 Masehi dan meninggal tahun 1601 Masehi. Beliau dimakamkan di Desa Dayeuh Luhur, Kecamatan Ganes, Kabupaten Sumedang, di daerah yang cukup tinggi yakni Gunung Rengganis.